nggak tahu juga kalau ditanya kayak gitu, karena nggak ada juga yang mau sakit kan gitu. Dan aku kan tipenya ceria-ceria gini aja gitu, jadi nggak ada apa ya, nggak ada gejala di badan yang bikin aku kayak gue kayaknya sakit nih. Nah itu tuh nggak ada gitu, jadi kaget kaget banget gitu. Cuman aku orangnya juga nggak pengen bikin orang lain tuh sedih gitu, walaupun kita sedih ya gimana ya, aku nggak pengen kayak ya ampun bikin orang jadi ikut kepikiran gitu. Makanya aku diam, dari aku tahu even ke sahabat-sahabat artis aku yang deket-deket nih gitu aku diam gitu. Bukan karena aku nggak mau sharing, tapi lebih ke antar mereka sedih lagi lihat denger gue sakit ini gitu loh. Tapi akhirnya ketika mau ngejalanin si proses terbesarnya itu, kayaknya aku nggak bisa ya apa sih, kayak ngebendung sendiri gitu. Kayaknya I have to talk kayak gimana ya, aku pikir sebelum aku masuk ke rumah sakit, karena itu emang hari itu malamnya sebelum aku tidur, besok paginya aku udah di rumah sakit gitu. Dan itu pada saat video itu rilis memang aku sudah di kamar operasi gitu. Jadi bukan yang mencari perhatian, tapi memang yang aku butuhkan doa, yang aku butuhkan ketenangan, bahwa saling support each other gitu, mau dari fans, mau dari teman-teman, keluarga, netizen, siapapun aja. Bahwa itu emang obat banget sih gitu. Emang itu bikin semangat gitu, karena down banget Mbak rasanya ketika divonis dengan umur masih 30 tahun gitu, divonis tumor udah grade berapa itu, kalut gitu pikiran pada saat itu gitu. Tapi begitu begitu menjalani, begitu mendapat support gitu, walaupun itu semua secara virtual aja gitu kan, kita cuma melihat, tapi itu help gitu, sangat membantu. Kayak alhamdulillah banyak yang sayang gitu, berarti aku nggak sendiri kan gitu. Berarti aku pada saat aku keluar, aku harus semangat nih gitu, karena banyak yang menanti, banyak yang mau ketemu sama aku, banyak yang pengen bikin sesuatu sama aku gitu. Jadi kayak oh ya, I have to do my best nih gitu, harus nih gitu. Jangan-jangan after ini terus aku makin down, makin makin tambah parah gitu. Ya walaupun kita nggak tahu sih nanti ya bagaimana, tapi kan try aja gitu, coba yang terbaik. Ya udah akhirnya jalanin semuanya, yang alhamdulillah setelah 1 bulan setengah ya, aku hampir 1 bulan setengah aku benar-benar stop semuanya. Nah ini aku baru kembali lagi sekarang. Alhamdulillah. Orang pertama siapa sih yang tahu? Ya keluarga pasti. Kalau keluarga sih pasti tahu. Tapi untuk umum itu aku dari Januari memang aku nggak ada, sampai ada video itu baru baru memang ya udah akhirnya pada tahu. Oh, terdeteksinya mungkin gimana sih? Cuman karena memang ada benjolan kayak apa ya, kalau kayak segede bakso, kayak segede, lebih besar dari kelereng sih, segede bakso gitu kali ya, bakso gitu. Tapi dia naik turun gitu, nggak steady gitu. Jadi kayak misalnya di sini gitu dia naik turun gitu, kalau kita makan tuh dia naik, atau minum atau menelan sesuatu, dia kayak naik turun gitu. Cuman memang kalau di kasat mata teman-teman yang ngeliat tuh kayak antara lihat antara enggak, atau mungkin di beberapa angle foto suka ada terlihat, suka enggak, karena dia agak di bawah kan gitu. Cuman begitu udah tahun kemarin tuh 2019 akhir, aku lagi liburan, aku lihat tapi kok dia kayak makin besar ya gitu. Padahal udah beberapa bulan tapi aku diemin gitu, karena memang sebegitunya nggak ada gejala di badan. Kalau ditanya apa gejalanya, aku definitely nggak ngerasakan apapun gejalanya gitu. Tapi ya ketika tahu, ternyata udah bukan di tahap awal lagi gitu. Jadi ya disitulah gitu ya, kita diingetin, kita jadi manusia diingetin aja gitu sama Allah kalau apa yang kita punya saat ini semua hanya titipan gitu. Jadi lebih banyak bersyukur, aku lebih enjoy sekarang every moment apapun itu gitu. Aku bener-bener nikmatin dan syukurin aja sih gitu, aku nggak mau hilang waktu terutama sama keluarga. Pastinya Mas, nih kayak gini aku makanya tadi ini dulu kan aku ditungguin ibu aku, adikku. Jadi memang segala sesuatunya aku pengen yang, karena ini baru pertama juga aku syuting ke studio setelah kita juga harus social distancing, harus stay di rumah aja. Cuman ya namanya public figure, nggak mungkin juga kita syuting dengan segala kamera di rumah begitu kan. Jadi ya kita tetap melakukan tugas kita, menghibur orang gitu, tapi kita juga harus melakukan kewajiban kita gitu kan. Itu aja sih. Kalau bilang masih capek, sekarang badannya masih suka capek. Dari yang dilakukan nggak setelah fase operasi? Enggak, kalau sekarang saya lagi lebih ke cek hormon gitu, dilihat dulu nih, sekarang lagi diobservasi beberapa bulan ke depan, karena kan sekarang tiroidnya sisa satu, yang satu udah diangkat gitu. Tiroid itu kan kayak kelenjar kupu-kupu, jadi aku udah nggak ada tuh sebelah. Jadi normal nggak gitu dengan dihasilkan hormon-hormonnya itu. Kalau misalnya memang baik
insya Allah doain makanya ya, aku mohon doanya. Kalau baik ya insya Allah dengan suplemen makanan yang sehat dan lain-lainnya itu sangat membantu. Tapi kalau misalnya tidak baik, saya akan harus mengonsumsi obat-obatan sampai seumur hidup. Tapi secara penyakitnya udah terangkat semua atau masih ada yang operasi lagi nantinya? Insya Allah doain yang terbaik aja ya. Gitu. Pokoknya hasilnya sih sejauh ini alhamdulillah sangat sih, karena kan saya itu tiroid itu berhubungan dengan autoimun gitu. Jadi makanya nih aku kayak gini nih sebenarnya agak panik nih. Jadi kita cepat-cepat aja ya gitu. Jadi aku memang harus sangat menjaga imunitas badan aku gitu, mulai dari makanan, suplemen, istirahat, apapun kegiatan sehari-hari, dan asupan yang masuk juga sangat di apa ya, sangat hati-hati banget lah gitu. Jadi kayak udah nggak boleh yang glukosa tinggi, terus yang manis-manis, yang gula-gulaan, ya pokoknya yang kayak gitu-gitu, makanan-makanan yang sebenarnya lagi kondisi kayak gini orang stok di rumah tuh kita nggak bisa, maksudnya aku nggak boleh gitu. Jadi ya udah, lagi sekarang nih sebenarnya momennya aku nih lagi beradaptasi dari yang mungkin tadinya kita agak cuek dengan hal-hal yang seperti itu, sekarang harus lebih aware lagi kayak dengan makanan, nggak boleh makanan kaleng, nggak boleh junk food. Sementara kita syuting gini, kita syuting sampai malam, kadang-kadang makan sembarangan, makan yang selewatnya aja deh, yang kayak gitu-gitu kan. Nah jadi aku lagi di fase sekarang beradaptasi dengan hidup yang pola hidup sehat yang sehat gitu loh. Tanpa terkecuali nih, kali ini udah berhubungannya dengan sakit soalnya, bukan ya sekarang aku harus pola hidup sehat, udah nggak bisa lagi, udah kontrak mati, udah harus hidup sehat gitu kan. Pas operasi ada terapi khusus nggak sih? Saat ini belum, karena kenanya pandemi corona mas, jadi saya belum bisa bolak-balik ke rumah sakit. Dokternya juga mengkhawatirkan karena saya berhubungan dengan autoimun juga selain si tiroidnya ini, jadi saya masih belum bisa untuk bolak-balik ke rumah sakit. Jadi via telepon mungkin 1-2 bulan ke depan, kalau kondisinya sudah lebih baik, baru saya bisa lagi bolak-balik ke rumah sakit. Saat ini hanya yang di treatment hormon aja. Waktu itu sempat berapa lama sih Mbak dirawat di rumah sakit? 5 hari mas, 5-6 hari deh gitu operasi kan soalnya. Overall dari hasil operasi semua apa? Insya Allah baik hasilnya gitu. Mas Denny Pokoknya sendiri? saya perlu dukungan supaya saya tetap bisa berkarya, supaya saya tetap bisa syuting, menghibur teman-teman yang seneng saya dengan video-video saya gitu. Insya Allah lah gitu, doain aja gitu.